Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman. Jawab dulu, Ceng. Iya, jawab dulu. Mangga, Dara belum mau jawab nih. Ini buru-buru banget dah, sumpah. Ayo Dara jawab dulu. Langsung? Jawab dulu, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke teman-teman, jadi kita dari kelompok Jatinangor di sini bakalan ngebahas tentang review dari materi yang udah disampaikan 3 minggu kemarin soal social group work. Betul banget. Dara, kebetulan nih aku sama Dara sama Mutia nih di sini, mereka udah baca-baca materinya banyak banget nih tentang minggu-minggu kemarin tentang social group work. Mau siapa dulu yang mau ditanya? Dara aja kali ya. Boleh. Social group work tuh apa sih, Dara? Social group work itu apa ya? Social group work itu tuh suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosial dan juga guna mencapai tujuan-tujuan yang secara sosial itu dianggap baik gitu. Jadi tujuan-tujuannya udah terfokus secara kolektif ya kalau di kelompok gitu. Ya, betul sekali. Kalau dari Mutia, apa nih social group work? Ada tambahan ya? Iya, sama aja sih kalau dari aku. Jadi social group work itu gunanya membantu klien dengan medianya tuh kelompok. Jadi kelebihan media kelompok ini kalau menurut aku ya antara lain tuh bisa kita saling bertukar pengalaman. Iya, jadi nggak cuman kita ngebantu diri kita sendiri buat ngembangin keberfungsian sosial kita, tapi sekaligus bisa ngebantu orang-orang yang ya istilahnya dapat nasib yang sama atau punya latar belakang yang sama kita juga sekalian ya. Iya, betul banget. Betul. Ada instrumen-instrumen khusus gak sih yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial kalau mau berpraktik nih di ranah social group work itu? Ada kira-kira pastinya. Ada dong. Instrumennya kasih tahu dong Mutia. Oke, yang pertama itu ada understanding, sensitivity, respect, acceptance, empathy, cooperative attention, hopefulness, partnership, support, community, sama confident. Jadi ada 11 teman-teman. Banyak banget deh, ada 11. Banyak Oke. banget. Banyak banget kan? Oke, Mutia sama Dara jelasin satu-satu deh ya. Oke, yang mana Sok. tuh? Yang Boleh. belum tahu. Mau jelasin yang mana sok? Bebas. Kayaknya aku tadi mau betulin yang ke-10 deh. Itu tuh bukan community tapi Oh iya, komitmen ya. sebelum confident. Oh iya benar. Apa sih komitmen, Dara? Sekalian jelasin dong kalau udah dibenerin. Oke, jadi komitmen itu kita sebagai pekerja sosial tuh berkomitmen untuk membantu dan menyelesaikan apa yang diberikan oleh si klien. Jadi maksudnya kalau misalnya klien itu bermasalah dan kitanya nggak berkomitmen untuk menyelesaikan atau membantu klien, ya berarti kita akan secara tidak langsung akan nggak semangat gitu loh untuk menyelesaikan masalahnya klien, apalagi kliennya nanti malah jadi nggak semangat juga gitu. Betul. Sama ini nih, aku mau jelasin yang ini nih, yang tentang hopefulness. Apa tuh hopefulness? Jadi ini tuh diharapkan kita tuh bisa ngebawa kehadiran kita tuh dapat bernilai buat orang lain. Jadi kita tuh bisa ngadain perubahan gitu buat orang lain, buat di kelompok itu juga. Jadi Gitu. kedatangan itu memberikan Harapan lah ya. cercah harapan Iya betul. lebih progresif untuk kelompok tersebut. Oke.
Sebenarnya ada 11 tapi ya 2 di antaranya itu ya teman-teman, karena kelamaan Iya. kalau jelasin satu-satu. Betul banget. Betul. Ada sedikit tambahan juga nih, quotes-nya keren banget. Before we empowering people, we must first be an empowered people. Jadi sebelum kita mencoba untuk membantu memberdayakan teman-teman di kelompok, seorang pekerja sosial itu harus udah berdaya gitu, karena harus mengenali diri sendiri dulu kan. Yang kebetulan di mana target kita adalah manusia yang sama-sama kayak kita gitu. Jadi kalau kita kenal diri sendiri, bakalan lebih mudah nih buat ngebantu orang lain. Betul banget. Kita harus mengenali diri kita dulu, gimana caranya untuk membantu teman-teman dari klien. Terus biar kitanya juga bisa paham untuk berempati gitu kan sama mereka. Keren ya? Keren dong pastinya. Keren Terus banget. ini ada value yang penting banget buat diperhatiin di group work, yaitu self determination. Gimana Kenapa? Kenapa nih penting banget nih Dara self determination ini dalam group work? Iya dong, itu tuh penting banget karena di dalam self determination itu berarti klien kan punya hak untuk mengutarakan pendapatnya dan menentukan pilihannya sendiri. Jadi pada saat klien mau menentukan pilihannya sendiri tuh itu nggak boleh didasarkan atas pilihan si pekerja sosial. Jadi mereka tuh punya hak juga gitu sebenarnya. Dan kita sebagai pekerja sosial tuh bukan pendikte di dalam di dalam kegiatan tersebut. Mereka juga harus mengikuti. Mereka tuh nggak harus mereka tuh nggak harus mengikuti apa yang kita ucapkan juga. Dan pada akhirnya keputusan tuh ya ada pada merekanya sendiri. Untuk gitu. diri dianya sendiri ya. Karena kan mereka yang bakal menjalani. Jadi kita cuma memberikan jembatan lah bagi mereka gitu. Istilahnya cuman sebagai guider aja ya. Iya. Tapi ada Dan kalau batasan misal- nggak sih, Dara? Ada dong. Apa tuh batasannya? Pekerja sosial bisa menyanggah apa yang ada pada klien. Misalnya kalau misalnya klien itu memberikan Kalau misalkan keputusan yang tidak sesuai dengan hukum, atau juga itu lebih menjorok ke hak-hak pribadinya, itu kita bisa sanggah gitu. kayak membahayakan diri gitu ya, ngancam keselamatannya sendiri. Iya, betul. Atau keputusan yang dibuat di bawah pengaruh mental yang nggak stabil ya, mungkin itu bisa intervensi, dan prinsip self determination bisa dihapuskan dalam beberapa kondisi tertentu ya. Iya. Tentu dalam group work ini kita menggunakan diri kita sendiri sebagai instrumen utama ya. Iya. Dan pasti banyak banget nih keterampilan yang harus dimiliki sama pekerja sosial. Sharing dong Mutia, keterampilannya apa aja sih kira-kira yang penting banget dipunya sama pekerja sosial nih? Jadi ada 5 keterampilan nih. Yang pertama itu active listening, 2 minimal respon, 3 paraphrasing, klarifikasi, sama komunikasi nonverbal. Jadi kalau active listening itu kita tuh harus fokus pada sumber suara pada orang yang lagi ceritanya itu. Ngerti gak? Iya, Nah. supaya nyaman rasa didengerin. Iya, betul. Terus minimal respon. Jadi kita tuh harus lebih banyak mendengarkan, juga kayak harus ngasih respon ke orang yang lagi ceritanya. Jadi kalau misalnya lagi cerita-cerita gitu, kita ngasih respon lah. Kayak, oh gimana, oh iya gitu. Jadi orangnya tuh ngerasa kalau lagi didengerin. Kalau paraphrasing, Sekali diberi Iya, tanggapan. kalau paraphrasing tuh kita ngasih simpulan kayak dengan kata-kata kita sendiri supaya menyamakan perspektif juga ya. sama dia ngerasa didengerin juga dengan adanya itu.
Aduh, ada motor lewat. Gak apa-apa, santai. Klarifikasi ini lebih dari paraphrasing ya, Iya, ngemastiin supaya gak salah paham ya. Mm-mm. Dan ini nih sering kita lupain di kehidupan sehari-hari, komunikasi nonverbal, iya gak sih? Iya benar banget. Kadang suka ngomong tapi nggak ngelihat matanya, Mm-mm. atau ngomongnya baik tapi gelagat tubuhnya kayak nggak mendukung, itu kan nggak Iya. enak ya. Jadi harus selaras ya, Betul. verbal sama nonverbal. Ada nggak sih Jadi- pengalaman yang kayak gimana? Ya kayak gimana? Pengalaman lagi cerita tapi terus nggak didengerin gitu. Perasaannya Pasti gimana nggak nggak? nyaman ya. Iya bener kan, makanya ini tuh penting banget. Sebenarnya yang kurang nyaman itu kalau kita lagi cerita sama orang, tapi orang itu kayak malah main HP, Iya bener. terus HP matanya liatnya kemana-mana ya kan. Matanya belanja ya. Iya. Belanja ke itu loh yang ada di HP. Jadi emang apa ya, dengan menatap mata si pembicara tuh kita bener-bener kayak dianggap Iya, hadir iya. gitu loh di situ, keberadaan. Simple but berefek sangat besar. Jadi pekerja sosial tuh harus pinter-pinter denger ya, Dara ya, Mutia ya. Kita 80% denger, bicaranya ya dikit-dikit lah buat minimal respons tadi sama klarifikasi aja. Kalau gak perlu gak usah ya. Benar. Gak usah sok tahu tentang klien gitu, tapi lebih menganggap klien adalah yang paling tahu tentang dirinya sendiri gitu. Ya, klien kan tuan kita gitu. Oke, bicara tentang grup nih pasti ada pengelompokan tertentu gitu ya, apalagi dalam ranah intervensi. Bisa ini gak jelasin ada apa aja sih gitu, macam-macam pengelompokan dalam keperluan intervensi itu, kelompok intervensi, macam-macam kelompok intervensi itu ada apa aja sih? Mutia sama Dara boleh deh gantian. Oke, siapa dulu nih? Dara dulu mungkin. Oke, boleh. Jadi macam-macam kelompok intervensi itu ada 5. Di sini mungkin aku bakal jelasin 3 lah ya. Boleh. Nah, yang pertama itu adalah support group. Yang kedua, educational group. Yang ketiga ada growth group. Nah, aku bakal jelasin yang pertama dulu. Kalau support group itu pekerja sosial tuh harus mempunyai skill memberikan klien keterampilan untuk bekal-bekal dia menjalani kehidupannya. Jadi kayak misalnya memberikan support itu tuh kayak semacam dorongan lah untuk memberikan semangat dia menjalani kehidupannya kayak gitu. Terus yang kedua ada educational group. Ini berfungsi memberikan pendidikan untuk membantu anggota kelompok mengenai dirinya dan lingkungan. Contohnya kayak misalnya kita lagi belajar sama dosen, itu kan salah satunya juga ya educational group. Iya, bener. Terus yang ketiga ada growth group. Di sini orang-orangnya normal, tetapi harus ditingkatkan lagi gitu. Ditingkatkan dalam artian masing-masing tuh harus memberikan self improvement agar semua dalam kelompok dapat berkembang kapabilitasnya. Gitu deh. Yang keempat sama kelima boleh nih Mutia. Apa Mutia masih tersambung? Halo? Mungkin DC ya kayaknya Mutia ya. Aduh, memang ya online ini seperti inilah. iya, gimana? Mau Dara yang jelasin atau aku aja yang 2 sisanya? Boleh, Aceng. Kalau Oke, selanjutnya ada terapi group. Terapi group ini beda banget nih sama growth group karena orang-orang yang ada di kelompoknya dalam tanda kutip ya nggak normal, dalam artian lain memiliki disorder dalam psikologis atau mental mereka. Dinamai terapi group karena
anggota kelompoknya memerlukan penanganan terapi untuk mengubah perilakunya agar kembali sesuai dengan norma-norma sama nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sosialnya. Yang terakhir adalah socialization group, adalah pengubahan dari satu peran ke peran yang lain di lingkungan yang berbeda. Misalnya seseorang yang aku analogikan sebagai seseorang yang baru keluar dari kurungan penjara, kan misalkan mereka tuh kayak asalnya mungkin di penjara, tadi kerjanya cuman yang disediakan di sekitaran lapas aja. Nah terus di socialization group ini bisa ditingkatkan lagi gitu pengubahan perannya, entah diberikan dukungan skill lain, mungkin seperti skill mencukur atau dalam bercocok tanam untuk ya dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang berbeda ya. Manfaat apa aja sih Dara yang bisa diambil dari grup ini sebagai metode yang dipakai pekerja sosial kira-kira? Oke, jadi itu manfaatnya banyak ya, nggak cuma 1 atau 2 aja. Di sini manfaatnya yaitu pastinya beberapa orang akan merasa diterima. Karena adanya orang-orang yang mau mendengarkan keluh kesah dia atau ceritanya dia gitu. Dan yang kedua, kita juga perlu menempatkan member tidak sendirian dalam masalahnya. Maksudnya jangan sampai mereka tuh cerita tapi kayak merasa nggak cerita gitu. Jadi kita juga harus memberikan keberadaan kita saat dia menceritakan masalahnya. Dan yang ketiga, pastinya muncul harapan melalui dinamika yang dilalui bahwa ya itu bisa berubah menuju awal yang lebih baik. Jadi ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir, memberikan manfaat satu sama lain. Jadi dari hal-hal yang sudah terjadi itu pastinya bakal memberikan manfaat bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Itu deh. Halo teman-teman. Iya, Mutia udah balik lagi nih Mutia. Aduh, ini sinyalnya. It's okay. Aduh, pakai Telkomsel dong Bun. Iya makanya aduh. Iya nih. Mutia mau ada yang ditambahin tentang manfaat yang bisa diambil dari social group work sebagai seorang individual atau sebagai seorang pekerja sosialnya mungkin? Sebagai individual nih ya. Kalau aku buat group work itu bisa membantu kita buat sharing, terus saling bercerita gitu, buat kita yang misalkan lagi punya masalah atau apa, jadi bisa sedikit demi sedikit nyelesain masalah itu dengan cerita gitu. Jadi punya ruangan lebih untuk didengarkan ya, dan merasa diterima ya. Betul. Jadi berkurang lah ya beban di diri sendiri. Terkadang kalau ada masalah tuh sebenarnya kita gak butuh saran gak sih? Iya, cuma butuh didengerin aja. Betul banget. Benar banget sih. Karena dengan udah didengarkan gitu tuh, ya udah kita tuh ya lega aja gitu, nggak ganjal dalam hati gitu kan. Oke deh, kayaknya materinya udah habis nih yang kita review nih teman-teman. Mungkin ada kesimpulan dari Mutia sama Dara nih yang udah dijelasin tadi, silahkan singkat aja. Oke, jadi singkatnya social group work itu adalah metode untuk bekerja dan menghadapi orang-orang yang dalam suatu kelompok. Itu tuh memiliki sistem dan ciri yang khusus juga. Dan grup itu merupakan tempat individu berinteraksi satu dan lainnya, dan mereka juga saling mempercayai antar anggotanya. Begitu. Kalau dari Mutia? Kalau dari aku, group work itu suatu wadah untuk membantu
klien dengan membantu individu dengan kelompok itu dalam menyelesaikan masalahnya. Terus sama ini nih, mendengarkan itu 80% dari mendengarkan, dan berbicara itu ada 10-15%. Itu. Oke, untuk seorang pekerja sosial ya. Waduh, asik banget nih sharingnya sama Mutia sama Nara. Iya dong. Makasih ya udah sharing tentang social group work ini. Iya. Mungkin masih banyak kurangnya nih kita, Betul tapi banget. seenggaknya yang kita tahu udah disampaikan semua ya. Iya, betul banget. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan nih dari warga lokal asli Jatinangor. Sumedang Squad. Habis ini mau pada bikin tahu lagi kan ya? Iya benar. Iya, jadi Iya, mau pada itu pamit ini, dulu Pak- aja. Pak Haji siapa? Ateng. Haji Ateng. Oke deh. Oke. Mau pada pamit dulu aja. Oke, aku cabut. Asaf Fikri Nur Arif sama Dara Tifanka dan Mutia Dwi Cantika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.